Namaku Bayu. Aku memiliki seorang istri bernama Intan, perempuan yang kini tengah berjuang melawan penyakitnya. Kami tinggal di sebuah kos-kosan kecil di kota Bogor, tempat kami berbagi suka dan duka bersama. Aku berusia 32 tahun. Sudah hampir 1 tahun aku bekerja sebagai tukang ojek online setelah mengalami pemutusan kerja di sebuah pabrik di kawasan industri Cikarang. Dulu aku seorang operator mesin, pekerjaan yang sudah kulakoni hampir 10 tahun. Namun ketika perusahaan mengalami penurunan produksi, mereka merumahkan banyak karyawan, termasuk aku. Kehilangan pekerjaan di usia 30-an bukanlah hal mudah. Awalnya aku mencoba melamar ke beberapa perusahaan lain, tapi persaingan terlalu ketat. Tabunganku makin menipis, sementara biaya hidup tetap berjalan. Saat itu, aku hampir menyerah sampai seorang teman menyarankan untuk menjadi driver ojek online. Dengan sisa uang pesangon yang ada, aku membeli motor dan mulai mendaftar ke salah satu platform ojek online. Kupikir ini hanya sementara, tapi ternyata waktu berjalan begitu cepat. Kini aku sudah terbiasa menghabiskan malam di jalanan, mengantar penumpang dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Sebenarnya aku lebih suka menarik penumpang di siang hari, tapi keadaan memaksaku untuk bekerja hingga larut malam. Istriku sedang sakit dan butuh biaya pengobatan yang tidak sedikit. Selain itu, ada cicilan motor yang harus kubayar setiap bulan. Tak banyak pilihan yang kumiliki, jadi aku hanya bisa menjalani apa yang ada. Malam adalah waktu yang berat bagi tukang ojek sepertiku. Jalanan lebih sepi dan penumpang lebih sedikit dibanding siang hari. Tapi ada juga tantangannya sendiri. Pernah suatu malam aku hampir kena begal. Untung saja aku bisa kabur lebih dulu. Ada juga penumpang aneh yang tiba-tiba membatalkan pesanan setelah aku sampai di lokasi jemput. Tapi sejauh ini aku masih bisa mengatasinya. Bagiku yang penting aku bisa membawa pulang uang untuk kebutuhan sehari-hari. Malam itu terasa lebih sepi dari biasanya. Aku duduk di atas motorku di sebuah pangkalan kecil tempat biasa aku dan teman-teman ojek berkumpul. Anehnya, warung tempat kami biasa nongkrong sudah tutup lebih awal. Tak ada suara tawa teman-teman ojek lain. Tak ada obrolan santai atau kopi hangat yang biasanya menemani kami hingga tengah malam. Aku merasa ada sesuatu yang janggal, tapi aku mencoba mengabaikannya. Saat itulah ada notifikasi orderan masuk di ponselku. Aku melirik layar ponsel. Notifikasi itu terasa aneh. Biasanya setiap kali ada pesanan masuk, ada suara notifikasi khas dari aplikasi. Tapi kali ini tidak ada suara apapun, hanya ada satu pesan yang tiba-tiba muncul di layar. Nama pemesan S. Lokasi penjemputan Jalan Raya Cipaku, dekat pertigaan tua. Tujuan tidak disebutkan. Aku mengernyit. Biasanya aplikasi selalu mencantumkan tujuan penumpang sebelum aku menerima pesanan. Tapi kali ini kolom tujuan kosong. Aku menelan ludah. Jalan Raya Cipaku bukan tempat yang asing bagiku. Itu daerah yang jarang dilewati kendaraan di malam hari. Ada beberapa rumah tua di sana, tapi sebagian besar area itu adalah kebun kosong dan pepohonan besar yang menjulang tinggi. Aku menimbang-nimbang. Menolak pesanan bisa berdampak pada performa akunku, tapi perasaan tidak enak mulai merayap di pikiranku. Lagi-lagi, aku mencoba berpikir logis. Mungkin ini hanya bug aplikasi, atau mungkin penumpangnya baru pertama kali menggunakan ojek online dan tidak tahu cara mengisi alamat tujuan. Akhirnya, dengan sedikit ragu, aku menekan tombol terima pesanan. Saat itu aku belum tahu. Aku baru saja mengambil orderan yang akan mengubah hidupku selamanya. Aku mengendarai motorku menuju Jalan Raya Cipaku. Semakin mendekat, suasana di sekitarku terasa semakin sunyi. Lampu jalan di sepanjang jalan itu redup, beberapa bahkan mati. Hanya ada suara gesekan dedaunan yang tertiup angin. Sesampainya di lokasi, aku melihat sekeliling. Tidak ada satupun, hanya sebuah halte tua dengan cat yang mulai mengelupas dan pohon beringin besar di sampingnya. Aku menunggu beberapa menit.
Tak ada tanda-tanda orang datang. Aku mencoba menghubungi nomor yang tertera di aplikasi, tapi tidak ada jawaban. Hanya terdengar suara napas pelan di ujung telepon sebelum akhirnya sambungan terputus. Tiba-tiba bulu kuduku meremang. Sekali lagi aku menelan ludah dan kembali melihat ke sekeliling. Tiba-tiba dari balik bayangan pohon beringin, seorang wanita muncul perlahan. Pakaian yang dikenakannya biasa saja. Rambut panjangnya terurai menutupi sebagian wajahnya. Namun, saat dia semakin dekat aku bisa melihat wajahnya lebih jelas. Dia tidak seperti yang kubayangkan. Alih-alih menyeramkan, wanita ini justru terlihat ramah. Ada senyum kecil di wajahnya, tatapannya lembut seperti seorang yang baru pulang kerja dan ingin segera sampai ke rumah. "Halo mas, maaf ya lama," katanya dengan suara lelah tapi tetap sopan. Aku menghembuskan napas lega dan tersenyum kecil. "Iya gak apa-apa mbak," kataku. Wanita itu naik ke jok belakang dengan gerakan santai, seperti penumpang lain yang pernah kutemui. Aku mulai berpikir bahwa tadi aku hanya terlalu paranoid. Namun entah kenapa ada sesuatu yang mengusik perasaanku, sesuatu yang tidak biasa kujelaskan. Aku kembali melihat ponsel untuk memastikan tujuan perjalanan, tapi seperti sebelumnya, kolom tujuan masih kosong. Aku memberanikan bertanya, "Mbak, tujuannya kemana ya?" Suara pelan terdengar di balik rambut panjangnya. "Jalan terus aja mas, nanti saya kasih tahu." Aku terdiam sejenak lalu mengangguk. "Baik mbak, pegangan ya." Dengan sedikit keraguan, aku memutar gas dan mulai melaju ke arah jalan yang semakin gelap, tanpa mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku mulai melajukan motor dengan kecepatan sedang. Jalanan masih sepi. Hanya ada beberapa lampu jalan yang menyala redup di sisi trotoar. Sesekali aku melirik ke spion memastikan penumpang di jok belakang masih duduk dengan nyaman. Wanita itu duduk tegak. Tangannya terlipat di pangkuan. Wajahnya tetap tenang, tidak seperti kebanyakan penumpang yang sering sibuk dengan ponsel atau melihat sekitar. Dia hanya diam menatap lurus ke depan. "Mbak, nanti kasih tahu kalau mau belok ya," tanyaku mencoba mencairkan suasana. Wanita itu hanya tersenyum kecil dan menjawab, "Iya mas, terus aja dulu." Aku kembali mengangguk dan fokus ke jalan. Meski suasana terasa normal, ada sesuatu yang tetap mengusik pikiranku. Entah kenapa, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Padahal malam ini tidak ada angin kencang ataupun hujan. Aku melihat ke spion lagi. Wanita itu masih tersenyum tipis, tapi kali ini matanya menatap langsung ke arahku. Aku cepat-cepat mengalihkan pandangan dan meneguk ludah. Mungkin aku cuma terlalu banyak pikiran. Beberapa menit berlalu, jalanan makin gelap. Tidak ada kendaraan lain yang melintas. Seakan-akan aku satu-satunya orang di jalan ini. "Lurus terus atau belok, mbak?" tanyaku lagi. Wanita itu sedikit menunduk lalu menjawab pelan, "Sebentar lagi belok kanan, mas." Aku mengangguk, mengikuti arahannya. Tapi begitu belok, aku menyadari sesuatu. Jalan ini terasa asing. Aku sudah sering melewati berbagai rute malam, tapi jalur ini seperti bukan bagian dari daerah yang kukenal. Aku terus melajukan motor mengikuti arahan penumpang di belakangku. Jalanan semakin sempit, hanya cukup untuk satu kendaraan. Pohon-pohon di pinggir jalan menjulang tinggi, menciptakan bayangan yang semakin menelan cahaya dari lampu motor. Aku menelan ludah lagi, mencoba mengabaikan kegelisahan yang mulai menjalar. "Mbak, ini masih jauh?" tanyaku. Berusaha terdengar santai. Wanita itu tidak langsung menjawab. Setelah beberapa saat, dia berkata pelan, "Sedikit lagi mas, lurus saja." Suara lembutnya seharusnya menenangkan, tapi entah kenapa justru membuat bulu kuduku semakin mengembang. Aku melirik spion lagi. Wanita itu masih duduk dengan tenang, tatapannya lurus ke depan, ekspresinya tetap ramah. Sejak jadi ojek malam, aku sudah hafal banyak jalan di kota ini, tapi yang satu ini benar-benar terasa asing. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, tidak ada rumah,
Tidak ada warung, hanya jalan lurus yang dikelilingi pepohonan gelap. Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar dari arah kiri jalan. Aku menoleh sekilas dan melihat sesosok bayangan berdiri di antara pepohonan. Terlalu cepat untuk kulihat dengan jelas, tapi cukup untuk membuat jantungku berdegup lebih kencang. Aku mempercepat laju motor. Rasa tidak nyaman semakin menguat. "Mbak, yakin ini jalannya?" tanyaku lagi. Aku semakin penasaran. Kali ini wanita itu tersenyum lebih lebar. "Iya mas, sebentar lagi sampai." Aku semakin merinding. Jalanan ini tak hanya asing, tapi juga terasa seperti membawa sesuatu yang tidak seharusnya ada di sini. "Mbak, ini bener jalannya?" tanyaku berusaha tetap tenang. Wanita itu tertawa pelan. Suara tawanya halus, tapi membuat bulu kuduku semakin mengembang. "Iya mas, kita hampir sampai," katanya. Tiba-tiba aku menyadari sesuatu. Sejak beberapa menit terakhir, aku tidak melihat satupun belokan dan persimpangan. Jalanan ini seperti terus membawa kami semakin dalam ke tempat yang entah di mana. Aku mencoba menekan rem, berniat menghentikan motor dan memastikan rute ini benar. Namun saat aku menoleh ke belakang, wanita itu sudah tidak lagi duduk di jok belakang. Jantungku hampir berhenti. Aku terperanjat. Napasku memburu. Jok belakang kosong, tidak ada tanda-tanda wanita itu turun atau meloncat dari motor. Aku memutar kepala ke segala arah, mencoba mencarinya di sekitar jalan yang gelap dan sunyi. "Halo mbak, mbak di mana?" Suaraku terdengar gemetar, tapi tidak ada jawaban. Angin bertiup perlahan, membawa bisikan halus yang seakan berasal dari antara pepohonan. Aku menggenggam setang motorku lebih erat. Jari-jariku sedikit gemetar. Aku sedikit menoleh ke spion. Dadaku langsung sesak. Tiba-tiba wanita itu ada di belakangku, tapi dia tidak duduk di jok motor. Dia berdiri tepat di belakangku. Wajahnya terlalu dekat dengan kepalaku. Senyum lebarnya kini tampak lebih jelas. Bibirnya merekah, hampir menyentuh telinganya. Matanya kosong, menatap lurus ke arahku tanpa berkedip. Jantungku seperti berhenti berdetak. Tubuhku kaku, tidak bisa bergerak. Lalu dengan suara pelan dan dingin dia berbisik di telingaku. "Teruslah jalan mas, kita belum sampai." Nafasku terasa tersengal dan tubuhku terasa dingin. Wanita itu masih berdiri di belakangku. Terlalu dekat, terlalu nyata. Aku ingin berteriak, tapi suaraku seakan tercekat di tenggorokan. Tanganku sangat gemetar saat perlahan aku memutar gas motor, berharap bisa segera pergi dari tempat ini. Namun ban motorku seperti tertahan di aspal, seakan ada sesuatu yang mencengkeramnya. Tiba-tiba dari sudut mataku aku melihat bayangan lain di antara pepohonan. Bukan hanya satu, tapi banyak. Sosok-sosok samar berdiri diam, mengawasi dalam keheningan. Dadaku semakin sesak. "Mas," suara wanita itu kembali terdengar. Lebih pelan, lebih dingin. Aku merasakan hembusan napasnya di telingaku. "Kenapa berhenti?" Aku menelan ludah, mencoba mengumpulkan keberanian. Mbak siapa sih sebenarnya?" Seketika wanita itu tertawa. Tawanya bergema di antara pepohonan, seakan berasal dari segala arah. Aku tak bisa lagi menunggu. Dengan sisa keberanian yang kumiliki, aku menarik gas sekuat tenaga. Motor bergetar hebat, tapi kali ini berhasil melaju. Aku tidak peduli dengan jalanan yang gelap. Aku hanya ingin pergi sejauh mungkin dari tempat ini. Saat motor melaju kencang, aku melihat ke spion untuk terakhir kalinya. Wanita itu sudah tidak ada di belakangku, tapi senyumnya masih tertinggal di sana. Aku terus memacu motorku sekencang mungkin. Jalanan gelap di depanku terasa semakin panjang dan tak berujung. Jantungku masih berdebar kencang. Keringat dingin mengalir di pelipis. Aku hanya ingin segera keluar dari tempat ini. Tapi kemudian sesuatu yang mustahil terjadi. Di ujung jalan, tepat di bawah cahaya lampu redup, seorang wanita berdiri diam. Pakaian hitamnya berkibar tertiup angin. Rambut panjangnya menutupi bagian wajahnya. Itu dia. Aku mengerem mendadak. Ban motorku berdecit di aspal. Aku menoleh ke spion dengan napas terengah-engah.
Kosong. Tak ada siapapun di belakangku. Tapi di depanku, wanita itu masih berdiri diam. Aku ingin berbalik arah, tapi entah bagaimana tubuhku terasa terkunci, seperti ada sesuatu yang menahanku di tempat yang sama. Tiba-tiba lampu jalan di sekitarku berkedip-kedip, lalu mati sepenuhnya. Hanya ada kegelapan. Dalam keheningan itu, suara langkah perlahan terdengar mendekat. Aku menggenggam setang motor erat-erat, berusaha mengendalikan napas yang memburu. Langkah itu semakin dekat, terdengar jelas di atas aspal yang dingin. Aku ingin menyalakan kembali motorku, tapi tanganku gemetar hebat. Suara langkah itu berhenti tepat di sampingku. "Kenapa berhenti, Mas?" Suara itu berbisik di telingaku. Napasku kembali tercekat, dan tubuhku kaku seketika. Dengan sangat perlahan aku menoleh ke samping. Wanita itu berdiri tepat di samping motorku. Wajahnya kini terlihat jelas dalam kegelapan. Matanya kosong, senyumnya terlalu lebar, bibirnya pecah-pecah seperti sudah lama tak berbicara. Aku ingin berteriak, tapi tak ada suara yang keluar dari mulutku. Wanita itu mengangkat tangannya perlahan, menunjuk ke arah jalan di depan. "Ayo Mas, kita belum sampai." Aku tak bisa lagi berpikir. Jari-jariku gemetar saat menekan tombol starter motor. Suara mesin menggeram pelan, tapi tubuhku masih kaku. Wanita itu masih berdiri di tempatnya. Tatapan matanya menusuk langsung ke dalam kepalaku. Aku menarik gas sekuat tenaga. Motor melesat ke depan, melewati sosok itu tanpa berani menoleh. Aku hanya fokus untuk pergi sejauh mungkin dari tempat terkutuk ini. Jalanan yang terasa lebih panjang dari biasanya. Pepohonan di sisi jalan terlihat seperti bayangan gelap yang bergerak. Tapi sesuatu yang lebih buruk terjadi. Dari spion aku bisa melihatnya lagi. Dia duduk di belakangku dengan senyum yang lebih lebar dari sebelumnya. Tangannya terangkat, lalu perlahan menyentuh pundakku. Dingin. Aku ingin berteriak sekeras mungkin, tapi yang keluar hanya suara bisikan parau. "Sudah kubilang Mas, kita belum sampai." Aku tak tahu bagaimana caranya aku bisa tetap mengendalikan motor dalam kondisi seperti ini. Yang ku tahu aku hanya ingin pergi sejauh mungkin. Tanganku mencengkram gas erat-erat, napasku tak beraturan dan tubuhku terasa semakin dingin. Lalu tiba-tiba motorku mendadak oleng, seperti ada sesuatu yang menarik setangku ke arah kiri. Aku mencoba melawan, tapi cengkraman itu terlalu kuat. Aku kehilangan keseimbangan. Dalam sekejap semua berputar. Aku terjatuh. Tubuhku menghantam aspal dengan keras. Rasa nyeri langsung menjalar di sekujur tubuhku. Aku meringis, mencoba mengumpulkan kesadaran. Ketika aku membuka mata, aku tidak lagi berada di jalan tadi. Aku terbaring di pinggir jalan, di dekat sebuah warung kecil yang masih menyala lampunya. Aku mengenali tempat ini. Ini adalah rute yang biasa kulewati, bukan hutan gelap tempat aku mengantar wanita itu. Aku bangkit dengan susah payah. Motor tergeletak tak jauh dariku, lecet di beberapa bagian. Lutut dan sikuku terasa perih akibat luka lecet. Tapi aku tak peduli, aku langsung menoleh ke belakang. Ternyata kosong. Tidak ada siapapun di belakangku. Tidak ada wanita itu. Tidak ada sosok mengerikan yang tadi menemaniku di sepanjang perjalanan. Aku mengatur napas, berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Apakah ini mimpi? Atau aku memang baru saja mengalami sesuatu yang tak masuk akal? Dari dalam warung seorang bapak tua memandangku dengan heran. Ia kemudian keluar dan menghampiriku. "Mas, kenapa barusan ngebut kayak dikejar setan?" Aku menelan ludah. Ingin rasanya aku bercerita, tapi lidahku terasa keluh. Aku hanya menggeleng pelan. Bapak itu menghela napas. "Udah, masuk dulu. Minum teh biar tenang ya." Aku memandang jalanan di depanku. Jalan itu kosong, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Tapi aku tahu, sesuatu telah terjadi dan aku berharap aku tidak akan pernah bertemu dengan wanita itu lagi. Aku duduk di bangku kayu dalam warung kecil itu, menggenggam gelas teh panas yang diberikan bapak pemilik warung. Tanganku masih gemetar dan keringat dingin belum juga hilang dari pelipisku.
Rasanya seperti baru saja terbangun dari mimpi buruk yang terlalu nyata. Bapak itu duduk di seberangku, menatapku dengan tatapan penuh selidik. "Mas beneran gak apa-apa? Tadi kelihatan panik banget," tanyanya pelan. Aku mengangguk ragu. "Saya barusan ngalamin sesuatu aneh, Pak." Bapak itu bingung, lalu melirik ke arah jalanan yang sepi di luar. "Aneh gimana, Mas?" Aku ragu untuk bercerita, tapi sesuatu dalam ekspresi Bapak itu membuatku yakin bahwa dia mungkin tahu sesuatu. "Saya dapat orderan dari seseorang, Pak, seorang wanita, tapi ada yang gak beres." Bapak itu mengangkat alisnya. "Wanita? Jam segini, Mas?" Aku mengangguk. "Iya, dia ramah, sopan, kayak orang biasa. Tapi ada sesuatu yang aneh dari dia. Saya antar ke tempat yang dia minta, tapi jalan yang saya lewati rasanya bukan jalan yang biasa. Semuanya gelap, aneh. Dan waktu saya lihat spion, dia ada di belakang saya. Padahal saya yakin dia masih di depan." Ya. Bapak itu terdiam, lalu mengusap dagunya. "Mas tahu nggak tempat yang tadi Mas lewatin itu?" Aku menggeleng. Bapak itu menatapku dalam-dalam, lalu berbicara dengan suara rendah. "Sebenarnya tempat itu udah lama terkenal angker, Mas. Dulu ada seorang perempuan yang ditemukan meninggal di sana. Katanya dia korban kecelakaan, tapi anehnya nggak ada saksi yang lihat kejadian itu." Jantungku semakin berdegup. Bapak itu melanjutkan, suaranya lebih pelan. "Kadang-kadang ada yang bilang pernah lihat perempuan nyetop ojek di sekitar sini. Dia selalu meminta diantar ke tempat yang sama. Tapi Mas tahu yang lebih aneh? Semua yang nganterin dia gak pernah inget jelas gimana mereka bisa sampai ke sana." Aku merinding. Kata-kata Bapak itu membuat semua yang kualami terasa lebih nyata dan lebih mengerikan. "Mas beruntung bisa balik ke sini," kata Bapak itu lagi. "Gak semua orang lo bisa seberuntung Mas." Aku terdiam. Akhirnya aku meninggalkan warung kecil itu dengan perasaan campur aduk. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya, dan suara jangkrik terdengar lebih nyaring di telingaku. Motor yang tadi nyaris celaka kini terasa begitu familiar di bawah genggamanku, seakan-akan mengingatkanku bahwa aku masih hidup. Aku berkendara pelan melewati jalan yang kini terasa begitu asing. Meski seharusnya aku mengenalnya dengan baik, setiap bayangan pohon di tepi jalan membuatku sedikit waspada, takut jika sewaktu-waktu sosok wanita itu muncul lagi entah dari mana. Ketika akhirnya sampai di kos-kosan, aku terdiam beberapa saat sebelum turun dari motor. Aku menatap layar ponsel, membuka aplikasi ojek online untuk memastikan sesuatu. Riwayat perjalanan terakhirku masih ada di sana, tetapi anehnya nama pelanggan hanya tertulis sebagai tanda baca kosong, seperti tidak pernah ada orang yang memesan perjalanan itu. Aku tarik napas. Aku masuk ke kamar mendapati istriku sudah tertidur pulas. Aku duduk di tepi kasur, mengusap wajah, mencoba memahami semua yang telah terjadi. Apakah ini hanya imajinasiku? Apakah aku baru saja bertemu dengan sesuatu yang seharusnya tak kulihat? Aku menatap ke arah jendela, ke jalanan sepi di luar sana. Dalam hati aku hanya berharap suatu hal. Semoga aku tak pernah menerima orderan darinya lagi.